warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan afidin arsyadakumullah, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, di malam hari ini Allah masih mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini untuk bermuhasabah, introspeksi diri. Apakah apa yang telah kita kerjakan selama ini di dunia itu sudah melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa tujuan Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk apa? Hanya beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utama Allah menciptakan kita, manusia dan jin, itu hanya untuk beribadah. Yang beribadah nanti masuk surga, yang tidak mau ibadah masuk neraka. Ya cuma itu saja. Nah, sekarang kita tanya, apakah betul 24 jam yang Allah berikan kepada kita ini betul-betul sudah kita gunakan untuk ibadah? Kenyataannya kita kerja selama 24 jam berapa jam, Pak? 8 jam ya. Rata-rata di perusahaan itu 8 jam. Sekarang sholat kita berapa jam? Sholat subuh 10 menit, duhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit. 10 kali 5 berapa? 50 menit. Kalau dibulatkan 60 menit, 1 jam tok loh itu. Berarti 8 jam untuk kerja, 1 jam untuk sholat. Kalau ditambah misalnya dengan sholat-sholat sunnah, itu ya qiyamul lail, sholat duha, rawatib, ya maksimal 2 jam. Berarti kan jauh sekali kan antara kita kerja 8 jam, kita sholat cuma 2 jam. Nah terus gimana seperti itu kita pengen masuk surga? Makanya para ulama menyebutkan bagaimana selain sholat yang merupakan ibadah mahdhoh, ibadah ritual, itu kita jadikan amal-amal selain sholat itu bernilai ibadah. Bagaimana caranya biar kerja kita, kemudian mendidik anak, kemudian ibu-ibu di rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itu semuanya bernilai ibadah. Itu tergantung dengan niat kita. Kalau niatnya lillahi ta'ala, niatnya untuk mencari ridha Allah, maka itu semua bisa bernilai ibadah. Jadi ibadah bukan sekedar sholat, bukan sekedar zikir, bukan sekedar infak sedekah, bukan sekedar umroh haji, tapi segala aktivitas yang kita kerjakan kalau lillahi ta'ala bernilai ibadah. Termasuk ibadah yang paling lama itu apa, Pak? Nikah. Gitu. Ibadah yang paling lama itu nikah. Kalau pernikahan kita dengan istri, dengan suami kita ini niatkan lillahi ta'ala, yaitu akan dapatkan pahala dari Allah. Lalu setiap hari yang kita lihat kan istri kita, anak kita, istri anak kan bosen tuh, ketemu kuwi meneh gitu kan. Itu kalau tidak kita niatkan lillahi ta'ala, ya kita bosan. Terus akhirnya pengen menyudahi. Ya, sehingga di Jawa Tengah itu, Pak, di Jawa Tengah itu perceraian yang paling tinggi itu adalah di Pemalang. Setelah Idul Fitri kemarin dari tanggal 8, 9, 10, 11, 4 hari loh, Pak, itu ada 132 kasus perceraian. Berarti setiap hari itu 33 perceraian. Setiap jam itu 1,3 perceraian. Itu masalah ekonomi. Makanya kalau dalam sebuah rumah tangga itu tidak didasari dengan ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ada kekurangan sedikit minta cerai, sedikit dicerai, sedikit minta cerai. Ya. Makanya mari di malam hari ini kita bermuhasabah. Kita akan lihat di sini bahwa nanti kelak kita ini setelah mati, ya semuanya akan melalui fase-fase seperti ini. Semuanya akan masuk surga atau neraka. Tapi sebelum masuk surga neraka ini lewat beberapa fase. Perjalanan menuju akhirat, apakah mau masuk surga atau
neraka. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa kewajiban kita itu beriman dengan rukun iman yang 6. Satu, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat, kemudian kitab, rasul, kemudian hari akhir, terakhir takdir. Takdir itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu harus semua kita imani. Kita beriman kepada Allah, malaikat, kitab, tapi tidak beriman dengan takdir, enggak sah keimanan kita. Kita beriman dengan semuanya, tidak beriman dengan hari akhir, juga tidak sah keimanan kita. Kalau kita beriman kepada hari akhir itu hari kiamat ya. Ya, tidak sembarang orang semuanya yakin dengan hari kiamat. Karena mereka ada yang berkeyakinan nek wis mati ya mati jadi lemah gitu. Sudah jadi tanah ya sudah tidak ada lagi kebangkitan itu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan orang yang beriman itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Cuma 2 saja. Kenapa begitu banyaknya orang yang tidak percaya dengan hari akhir, hari pembalasan? Orang itu biasanya kalau putus asa ya bunuh diri. Kenapa? Karena harapannya nek wis mati selesai masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah itu penggadean ya. Bunuh diri itu. Ketika kita beriman kepada hari akhir itu nanti tahapannya itu yang pertama setelah mati nanti ada alam barzah. Ya. Kan semuanya akan mati toh, Pak, Bu. Napa ente jangan ngelungsungi? Ular itu kan ngelungsungi nggih, tapi mati enggak nanti akhirnya? Itu tetap mati gitu loh. Ini perjalanan seorang mukmin dan kafir dari dunia ke akhirat, Pak. Dunia, sekarang kita di dalamnya ya. Setelah itu nanti kita masuk alam kubur. Semuanya pasti akan memasuki alam kubur, baik dia dikubur ataupun tidak. Kecelakaan pesawat hancur, pesawat hilang, nggak ketahuan rimbanya, semuanya pasti akan mengalami alam barzah atau alam kubur, meskipun tidak dikubur ya. Ini harus kita garis bawahi. Semuanya pasti akan mengalami alam kubur meskipun tidak dikubur di kuburan. Yang dimakan binatang buas, dimakan buaya, dimakan singa gitu kan. Atau mungkin masuk jurang, nggak ketahuan rimbanya. Sekarang model anak-anak muda kan udah naik gunung gitu. Tapi tanpa bekal. Kemarin ada yang jatuh di jurang di Bondowoso itu. Anak kecil umur 18 tahun itu. Loh, sudah jangan lihat kalau naik gunung terus masuk ke jurang itu ngambilnya gimana? Terdeteksinya alhamdulillah kita ada drone ya. Di drone itu dikelilingkan gitu, diputar, dicari, oh ternyata sudah masuk ke jauh sekali. Ya. Meskipun nggak bisa diangkat, sudah hancur nanti di situ ya tetap akan mengalami alam kubur. Namanya alam barzah. Barzah itu antara dunia sama akhirat. Ada barzah untuk perbatasan alam kubur. Lah setelah nanti masuk dalam alam kubur ya sudah mati semuanya di bawah tanah gitu ya. Terus nanti ada tiupan sangkakala. Sing niup sinten Pak niku Pak? Malaikat Israel. Israfil Pak Israel. Oh, Israel itu mencabut nyawa. Israfil itu malaikat yang meniupkan sangkakala. Ketika malaikat peniup sangkakala ini Pak, sangkakalanya itu dalam hadis disebutkan ya kayak tanduk kerbau gitu, bentuknya seperti itu. Trompetnya itu loh, trompetnya seperti itu. Itu begitu dia mendapatkan perintah dari Allah, "Hai malaikat, tugas kamu meniup trompet." Itu sudah langsung ditaruh di sini, Pak. Semenjak itu sampai hari ini, terus matanya itu melihat ke atas, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sekarang tiup trompet. Begitu dapatkan perintah langsung ditiup trompet itu langsung terjadilah hari kiamat. Hancur dunia dengan seisinya ini. Ya. Gunung-gunung itu akan terbang, terus benda-benda angkasa itu akan jatuh semuanya, laut itu airnya masuk ke dalam bumi itu. Dan itu berupa api semuanya itu. Ketika sangkakala itu ditiup, maka saat itulah tidak ada yang mengaku sebagai polisi dunia yang paling kuat di dunia ini. Raja diraja tidak ada, semuanya tunduk semuanya.
Yang hari ini kan yang begitu sombongnya kan Israel sama Amerika, nomor satu seluruh dunia, nggak ada yang bisa mengalahkan. Tapi ternyata tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya ketika didapatkan serangan dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa kebakaran. Itu ratusan pemadam kebakaran, pesawat-pesawat, helikopter itu dikerahkan untuk memadamkan api yang masuk ke hutan-hutan, kemudian ke barak-barak militer, ke perumahan-perumahan penduduk, mereka lari ke sana kemari. Bahkan tadi barusan saya lihat itu, api itu bukan menjalar gitu Pak, lewat tiba-tiba itu muncul di dalam apa? Pohon itu, dari tanah itu pohon yang terbakar. Kan biasanya kalau kebakaran itu kan langsung merambit gitu kan, itu enggak. Luar biasa ini. Ya, itu kemungkinan besar karena doanya orang-orang terdolimi, anak-anak di Gaza, perempuan-perempuan di Gaza yang mereka tidak berdaya tapi dibantai oleh orang-orang Israel Zionis laknatullah alaihim. Ya, tiupan sangkakala pertanda datangnya hari kiamat. Kemudian nanti ada hari kebangkitan. Semua setelah tiupan sangkakala kan hancur semuanya, bumi rata, kemudian Allah akan gantikan bumi dengan bumi yang lain. Jadi bumi nanti yang ketika manusia bangkit dari kubur itu bukan seperti ini Pak, beda buminya itu, rata semuanya, semua saling bisa melihat, semua dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kan sudah tertutup dengan tanah gitu ya. Akhirnya mereka akan keluar dari kuburnya masing-masing itu lewat perantaraan juga sangkakala yang kedua kali ditiupkan. Jadi sangkakala itu ditiup itu nanti dari sangkakala tadi itu keluar semua roh yang pernah hidup di muka bumi ini dan akan mencari jasadnya masing-masing. Nggak akan mungkin keliru jasad saya, roh saya masuk ke jasadnya. Jangan nggak mungkin itu. Semuanya akan cari jasadnya sendiri-sendiri. Nanti kono-kono semuanya. Akhirnya mereka akan bangkit dari kuburnya masing-masing. Itulah disebut dengan yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Semuanya bangkit dalam keadaan tidak pakai kaos, nggak pakai alas, ya, nggak pakai baju telanjang bulat itu kan. Sehingga ada yang bertanya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, masa kita nanti telanjang bulat? Terus kita saling melihat dong gitu kan. Pada waktu itu urusan pada waktu lebih dahsyat daripada hanya melihat auratnya orang lain. Lari ke sana kemari bingung semuanya kan. Jangankan kiamat, wong gempa bumi saja kan semua bingung tuh itu. Ada yang mandi tiba-tiba langsung keluar, tidak menutup aurat tapi menutup kepalanya, biar tidak kena apa? Reruntuhan gitu. Itu baru gempa bumi. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semua lari masing-masing, keluar, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Semuanya sibuk dengan keadaannya masing-masing. Itu hari kebangkitan. Terus nanti disitulah ada syafaat nih. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya, terus keluar air keringat yang sangat banyak sekali, tergantung amalnya masing-masing itu. Karena matahari itu di atas manusia berapa Pak? 1 mil saja. 1 mil itu 1,6 kilometer, jangan bayangkan. Nah pertanyaannya, kenapa mereka tidak hancur? Kenapa mereka tidak meleleh? Padahal matahari dekat sekali. Karena pada hari kiamat nanti manusia diberi kekuatan ratusan kekuatan ketika di dunia ini, berkali-kali kekuatan di muka bumi ini, sehingga mereka mampu untuk menahan panasnya matahari, tapi tetap keluar keringat yang sangat banyak dari tubuh mereka. Lah pada waktu itulah yang kita tunggu-tunggu syafaatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang lari minta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan, saya tidak bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Nuh tidak bisa. Nabi Ibrahim juga angkat tangan. Nabi Musa, Nabi Isa, sampai akhirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sujud untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Terus nanti ada hari perhitungan, satu persatu dihisab. Hisab itu perhitungan ya. Hisab ya. Yang pertama kali dihisab itu adalah masalah sholat. Yang hubungannya dengan Allah itu masalah sholat. Yang hubungannya dengan manusia masalah darah. Masalah hak saling mengambil haknya masing-masing itu nanti diperhitungkan pada hari kiamat nanti. Sholat pertama kali, sholatnya baik maka semuanya baik, sholatnya buruk maka yang lainnya juga buruk ya, maka bagaimana kita berusaha selalu memperbaiki sholat kita.
hari perhitungan, yaumul hisab. Kita harapannya dihisab dengan hisab yang ringan. Nek masuk surga tanpa hisab kita kok ya ora mungkin ya. Cuma 70.000 orang tok Pak itu sahabat aja jumlahnya 114.000, tabiin, belum para syuhada, belum orang-orang yang soleh awake dhewe iki ya wis gak apa-apalah kalau toh misalnya nanti tetap dihisab tapi dengan hisab yang ringan. Karena kalau dihisab dengan hisab yang berat itu pasti nanti akan masuk neraka. Yang dihisab dengan hisab ringan pasti akan celaka masuk neraka. Tapi kalau dihisab dengan hisab yang ringan itu cuma ditampilkan saja, loh ini amal kamu, betul kamu pernah berbuat seperti ini, betul ya Allah, betul saya tidak keliru, malaikat saya tidak keliru dalam mencatat, enggak ya Allah. Setelah mengakui semuanya, sudah berharap dia itu akan masuk neraka, tiba-tiba Allah mengatakan, tak ampuni semua dosa-dosa kamu sekarang, sebagaimana dulu di dunia aku tutup dosa-dosa kamu, sekarang masuk surga. Masya Allah, senangnya luar biasa. Itu hisab yang ringan gitu. Jadi kalau kita mau doa ya Pak Bu, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku ya Allah kalau harus dihisab dengan hisab yang ringan. Jangan sampai berat hisab. Hisab yang berat itu satu persatu nanti dimintain pertanggungjawaban. Harta ini dari mana, kamu gunakan untuk apa, umurmu, masa mudamu, semuanya kan ditanya satu persatu. Jangan sampai ke situ gitu ya. Terus nanti setelah dihisab ditimbang. Jadi dihitung sih Pak niku. Nek jenengan ajeng tumbas senapa barang niku sih dihitung sih. Lah untuk memastikan ditimbang. Ditimbang. Itu namanya mizan, ditimbang amalnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Allah akan berikan balasan. Ya. Makanya barokahnya orang yang beriman ya Pak itu baru niat saja pahalanya pinten Pak? Kita baru niat Ibu 1. Kalau dikerjakan pahalanya kok 2. 1, 2, 4, 5. Niat pahalanya 1, dikerjakan kali kan 10 kali lipat. Masya Allah. Niat tok 1, terus kita kerjakan 10 kali lipat. Apalagi dan jenengan pas sehat seperti ini Bapak sekalian. Ini terbiasa melaksanakan amal-amal kebaikan. Rajin thalabul ilmi, ngaji, rajin baca Al-Quran, rajin sholat berjamaah, rajin sholat rawatib. Lah nanti pas jenengan sakit, sudah sepuh, sudah tua, sudah stroke, nggak bisa apa-apa, tetap jenengan dapatkan pahala. Masya Allah itu barokahnya orang beriman. Tetap mendapatkan pahala meskipun tidak ngerjakan. Aku jano pengen anu jamaah nang muhajirin. Lah jenengan pun sepuh ngenten boten saged melampah pun teng omah mawon. Tapi tetap jenengan ditulis 27 kali lipat. Sholat nang omah gitu ya. Kalau biasa itu cuma 1 tok. Tapi karena dulu sudah terbiasa sholat berjamaah, nah nanti dia dapatkan pahala 27. Aku harap sholat rawatib sih qobliyah ba'diyah. Lah jenengan niku wong tum sepuh kok kaya ngene. Wis boten sah qobliyah ba'diyah. Tetap dapatkan pahala qobliyah ba'diyah. Kalau dulu sebelumnya sudah biasa qobliyah ba'diyah. Arab sholat duha sebut tercah sholat duha. Wong jenengan riyen pas sedang sehat rajin sholat duha. Termasuk qiyamul lail juga seperti itu. Lawang sholat aja bisa dijamak, jamak duhur asar dijamak daripada nanti kan harus karena sudah beser orang sakit kan udah dijamak itu. Mandiin dulu terus pakai pempes dalam kondisi suci baru sholat maghrib isya. Nanti besok subuh duhur asar itu timbangannya sehingga orang beriman itu pahalanya kebaikan lebih berat daripada amal keburukan. Karena ini orang berbuat dosa itu baru niat pahalanya berapa Pak? 1. Orang baru berniat berbuat dosa kok dapatkan pahala. Nggak ditulis. Kalau dikerjakan pahalanya dosanya 1. Berbuat jahat 1, berbuat baik 10. Jadi bandingkan 10 itu. Ulama kalau orang beriman kok mlebu neraka itu kebangetan. Kebangetan tenan soalnya dosa kan 1, kebaikan 10 kan 10 terus kan Masya Allah. Terus nanti akan ngelewatin telaga. Telaga itu kenapa?
Telaga Al-Kautsar. Tapi ini belum masuk Al-Kautsar, Pak. Nanti beda antara telaga namanya Al-Haud sama Al-Kautsar itu yang masuk surga. Jadi sebelum masuk surga kita sudah dijamin oleh Rasulullah SAW untuk minum telaga. Jadi sudah dalam keadaan kehausan, sangat pengen banget minum, wis ngelak banget, ya ngombe sik itu ya. Sudah minum kan? Sudah ngelak kan minum. Masya Allah, di dunia itu nikmatnya kayak seperti ini, ngelak terus ngombe. Nanti pada hari kiamat Bapak Ibu sekalian itu semuanya umat Rasulullah itu akan minum telaganya Rasulullah. Semuanya akan minum. Yang dianggap sebagai umatnya Rasulullah semuanya akan minum telaga. Telaga itu kalau diminum lam yadzma abada. Setelah minum tidak akan haus selama-lamanya. Masya Allah itu baru telaga, belum masuk surga loh ini loh. Nah setelah itu nanti ada proses penyaringan, namanya itu kontoroh ya. Penyaringan itu nanti ya ini kisos. Besok kamu pernah bunuh si fulan, nanti ganti di kisos. Kamu belum pernah mengambil hartanya si fulan, kamu pernah menyakiti si fulan, pernah menuduh si fulan, pernah ngambil hartanya si fulan, pernah hutang sama si fulan belum terbayar, itu semua nanti ada pengadilan ini ya. Sebelum masuk surga atau masuk neraka. Lah baru nanti kemudian lewati jembatan Syirot ya namanya. Jembatan itu nanti tinggal apakah masuk surga atau masuk neraka. Lah di jembatan inilah nanti Pak Bu, jembatan inilah nanti menentukan ya. Orang kalau Rasulullah mengatakan itu jembatannya itu adakum minasy'ari, lebih tipis dari rambut, wa ahaddu minasyaifi, lebih tajam dari pedang. Jadi bisa bayangkan, wa muzillatu, dan menggelincirkan. Jadi luyu banget gitu loh. Jadi bisa menyebabkan seorang tergelincir. Tapi tergantung dengan amalnya masing-masing. Nanti dapatkan cahaya kecil besar itu juga tergantung dengan amalnya masing-masing. Maka salah satu yang bisa menjadikan cahaya kita nanti sempurna pada hari kiamat itu kenapa Pak? Kita sholat subuh berjamaah di masjid. Basyiril masya'ina fi dzulmi bin nuritam yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam. Itu maksudnya sholat subuh, berangkat sholat subuh. Dengan apa? Bin nuritam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Cahayanya sempurna. Nah liyane niku gur satu apa itu namanya? Sebesar jempol kaki tok gini. Hidup kadang mati. Jangan bayangkan yuk, bulat gulita misalnya pas ugelangan gitu, ada seperti satu pilihan saja gitu itu mati lagi. Pas ada ini jalan pelan mati lagi. Karena bulat gulita begitu nanti keliru jalannya, keliru apa? Ini nginjaknya langsung tergelincir. Waktu ini buat pakai diri, besi yang mengaitnya langsung di mana dengan. Ya. Jadi betul-betul sangat berhati-hati sekali. Lah orang-orang munafik itu, orang munafik itu kafir tapi pura-pura muslim, melu sholat. Pada zaman Rasulullah kayak itu melu haji, melu jihad, tapi nek sholat ya males-malesan, nek jihad ya akhirnya terus pulang ke rumah gitu. Lah mereka itu nanti ketika di atas jembatan itu, duruna naktabis min nurikum gitu. Orang beriman, tolong dong aku diberi cahaya gitu. Jadi mereka nggak dapatkan cahaya, terus pengen dapatkan cahaya dari orang-orang yang beriman. Ya. Akhirnya terus dikatakan kilar jiu waroakum faltamisu nur. Udah kamu balik aja ke sana, cari cahaya sendiri. Misalnya jangan bawa motornya lampunya mati, padahal bulat gulita gitu kan. Di depannya ada motor, ntar tunggu saya sebentar, aku tak nunut kamu gitu, nunut kamu lah. Yang ada cahaya tadi orang beriman, saya nggak punya cahaya tadi orang munafik, Pak. Nggak mau orang beriman bablas, tinggal dia sendirian di situ. Padahal nggak kelihatan jalan. Coba gimana? Naik motor nggak ada cahayanya, gulap gulita, yo masuk jurang, nyemplung, masuk neraka. Maka orang munafik yo nggak dapatkan cahaya, melangkah keliru, nyemplung dalam neraka. Itu jembatan ya yang menghubungkan dari surga ke neraka. Ya. Lah kemudian ini surga. Ini ya tujuan kita semuanya pengen masuk surga. Sekarang berkumpul ngaji di Muhajirin,
Somben barang-barang mlebu swarga. Amin ya robbal alamin. Nah, ini cuma gambaran perjalanan akhirat Pak secara ringkas seperti ini. Nah, nanti yang akan kita bahas satu persatu kajian kita, biar kita selalu ingat dengan akhirat, bahwa semuanya ini kita akan menuju ke sini, surga. Tapi jalannya tadi itu, dunia, alam kubur, tiupan sangkakala, hari kebangkitan, syafaat, hari perhitungan hisab, mizan, telaga, proses penyaringan, kemudian jembatan masuk surga atau masuk neraka. Suwe boten iki Pak, suwe banget ini perjalanannya itu. Karena apa? Karena satu hari di dunia di sana itu berapa? 1000 hari, jangan bayangkan. Perbandingannya satu dengan 1000 hari. Ya, jadi perjalanan sangat panjang sekali. Maka orang bilang nang alam dunia gur kaya mampir ngombe. Perjalanannya jauh mampir ngombe. Tapi kok koyan sing ngombe nganti blending. Akhirnya terus bangun omah nang kono pengen seneng-seneng nang kono. Jenengan iki gur mampir ngombe tok ya. Ora suwe. Cuma sebentar sekali dibanding dengan akhirat. Ya. Sekarang kita masuk perjalanan yang baru. Pertama, kematian. Ya. Semua orang akan mati kan. Kematian akan menghadang setiap manusia. Kematian akan menghadang setiap manusia. Ada yang pengen tidak mati, hidup terus di dunia, nggak ada Pak. Semuanya paling banter umur manusia itu berapa? Hari ini tuh 120 sudah luar biasa. Setahu saya ya di Jawa Tengah itu yang paling tua itu Mbah Asrori, umurnya 104, orang Semarang. Tapi juga sehat nih, juga sehat. Untungnya sudah habis itu, giginya sudah habis itu. Giginya sudah habis itu, dia masih sehat walafiat, punya kebiasaan selalu mengajar ngaji di sore hari, di hari Jumat itu dia keliling pakai sepeda bagikan nasi bungkus. Dia buat nasi bungkus sendiri terus nanti dikelilingkan, orang-orang yang membutuhkan itu diberi nasi bungkus. Dulu pakai sepeda ontel itu, sekarang sudah dapatkan fasilitas sepeda listrik, diberi orang sepeda listrik. Itu meskipun umurnya 104, gak pantangan makan sedikit pun Pak. Sate, kolu, bahkan tengkeleng itu kolu, kelenteng, gulai balungan itu tengkeleng itu makan, wah enak gini. Ya, sehat walafiat itu. Pernah diundang di Jogja, kemudian terus diberi disuguhin makanan itu ya paling dia senengi ya tengkleng. Ya, makan gulai, sate itu biasa. Itu 104 tahun. Sampai hari ini belum meninggal dunia. Rasulullah mengatakan umri ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Amat sedikit yang lebih dari itu. Ibu-ibu yang paling sepuh sinten Bu niki Bu? Jenengan pinten Mbah? Bu. Hitung dosa setunggal. Nek Rasulullah niku 73 niku Bu. Pripun? Oh pun sakit-sakit. Niku tanda-tanda nggih Bu. Semuanya pasti akan menghadapi kematian. Berarti pun siap-siap ya Bu. Siap-siap. Ada yang gak pun ngamal. Meskipun belum tentu yang lebih tua itu mati duluan. Kadang-kadang umur 5 tahun mati, 20 tahun mati. Bahkan dalam perut ibu sudah mati. Tapi memang rata-rata sing wis tua wis cepet mati. Sing rambutnya putih sisa nih. Betul langsung ditutupi. Ora ketok. Ya, semuanya akan mati, gak ada yang tahu. Di bulan Syawal kemarin, kakak kandung saya nomor 1 ya, itu umurnya 64 ya, baru 64. Itu Idul Fitri ya saya masih datang ke situ silaturahmi, masih makan. Hari ketiga Idul Fitri masih ikut kumpulan terah itu. Malam harinya langsung drop, bawa ke rumah sakit RSI,
Beberapa hari kemudian meninggal dunia. Jadi kakak saya sudah hilang satu ya, sudah nggak utuh lagi keluarga saya itu. Umurnya 64 tahun, Rasulullah 63. Nah sudah 70 tahun berarti ya wis bonus niku Bu jenengan Bu. Nggih, Masya Allah niku. Mikir apa Mbak? Sok bae mati pripun wonten? Napa? Oh, Masya Allah. Astagfirullah. Yakin Mbah, insya Allah sampai Mbah. Moga-moga jenengan panjang umur, tambah amal Mbah. Lah mikirnya, aku sok tekan korban, sok uji urip apa ora? Dan jenengan dalamnya pundi Mbah? Rumahnya mana? Tawangsari. Majasto, Masya Allah. Sampai sini. Oh, punya Widodo, Masya Allah. Oh, Widodo pinten Pak jenengan Pak? Hah? Sudah udah. Dereng toh 50 53 53 ibunya 70 ya Masya Allah. Tapi bisa sehat dan nih bisa sehat ya. Jalan-jalan masih kuat nih gitu. Iya. Mugi-mugi husnul khotimah ya Mbah. Amin ya rabbal alamin. Lah kita masjid terus lah Masya Allah. Nek sakit meninggalnya teng masjid Mbah dengi. Lu kan husnul khotimah itu kematian dalam melaksanakan amal soleh. Baca Al-Quran meninggal, sedang sujud meninggal dunia, berangkat ke masjid meninggal dunia, itu Masya Allah itu. Apalagi umroh haji meninggal di sana gitu. Tapi nggak boleh minta kematian gitu. Kata saya ingin nih untuk ibu-ibu di SKS, Pak Ustadz monggo dongakne kula mati teng mriku nggih Pak Ustadz. Berangkat umroh itu minta doa sama saya suruh mati nang kono ya nggak boleh Bu itu. Mintanya itu umurnya panjang, banyak amal. Jadi belum tentu sekarang mati terus masuk surga kok, ternyata berbuat dosa terus mati kan. Usahakan tambah amali pas sedang melaksanakan amal sholat terus meninggal dunia. Ini jenenge husnul khotimah. Karena ada yang awalnya itu banyak amal terus akhirnya murtad, masuk neraka, meninggal dunia masuk neraka. Bahkan penghafal Quran deh Pak, itu zaman tabi'in itu. Wis dibilangi, ini nanti kamu akan melewatin sebuah negara Eropa. Kalau dulu kan Rom ya, Romawi itu ya kayak Eropa sekarang. Perempuannya cantik-cantik. Ojo suwe-suwe nang kono. Hafid Al-Quran mujahid Pak itu. Ternyata di situ itu dia lihat seorang perempuan langsung kecantol nih. Kecantol betul nih wis datang kepada bapaknya pengen melamar si perempuan tersebut. Bapaknya bilang, tidak mungkin saya bisa nikahkan kamu. Anak saya Nasoro, kamu Muslim. Idan anta Nasor, kalau gitu saya akan masuk Nasoro. Silahkan, langsung masuk Nasoro. Nah situ kulah semua ayat yang saya hafal hilang semua, tinggal satu ayat tok. Gitu. Ya sudah akhirnya mati dalam kekafiran. Padahal awalnya itu sampai mau meninggal dunia itu jos amalannya. Tapi bertekuk lutut di bawah ketiaknya seorang perempuan itu. Maka ujian paling berat bagi laki-laki niku wanita perempuan. Hati-hati gitu ya. Kematian akan menghadang setiap manusia. Proses tercabutnya nyawa manusia akan diawali dengan detik-detik menegangkan lagi menyakitkan. Peristiwa ini dikenal dengan sakaratul maut. Ibu sekalian Bapak sekalian kalau pengen melihat orang sakaratul maut itu di ruang ICU. Pakai alat dideteksi semuanya di layar monitor gitu. Terus pakai alat bantu pernapasan. Itu asli sudah mereka itu sudah sakaratul maut. Begitu dilepas alat itu langsung mati kawan. Rata-rata seperti itu. Yang sudah parah loh itu. Makanya kamar mayat itu biasanya dekat ruang ICU. Dan itu horor betul loh itu. Kalau nunggu pasien di ruang ICU itu sudah ya Allah, dedekan terus nunggu. Tangganya mati, wah dilongkas iki, tonggone mati meneh itu sehingga yang sedang dalam keadaan dirawat di ruang ICU terteror itu, wah tonggoku wis mati, aku kapan gitu kan, aku kapan gitu. Makanya diusahakan ditutup ya, jangan sampai dia melihat tetangganya sudah mati, tapi nggak bisa disembunyikan langsung nangis kok keluarga loh, nangis kayak berarti wis mati, kalau nangis kita wis mati genti, kalau senang udah mati genti lah, aku kapan nih gitu. Terteror itu. Meskipun ada juga setelah ruang ICU terus masuk ke bangsal. Tapi sedikit, rata-rata setelah ruang ICU itu ya terus bablas gitu. Peristiwa ini dikenal dengan sakaratul maut.
Ibnu Abi Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Bayangkan ini, kematian itu memang begitu sakitnya luar biasa. Makanya kalau mereka disuruh untuk cerita bagaimana dahsyatnya ketika menghadapi sakaratul maut, itu sudah kita tidak mampu mendengarnya. Seperti gergaji, sayatan gunting, panasnya air yang mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Iya, bisa mati nih gue piye? Wah, ngeri banget. Tapi alhamdulillahnya orang sudah mati tidak kembali, Pak. Gitu. Coba nek bali terus aku cerita, kamu baru mati terus kon mulih bali sik kon ceritake gitu. Enggak ada yang mau makan, tidak nyenyak tidur, selalu mikir dahsyatnya kematian. Di antara dalil yang menegaskan terjadinya sakaratul maut adalah firman Allah, wa ja'at sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu takhid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Semua kita mesti lari kan, pengen panjang umur, pengen tambah umure. Nggak ada yang pengen aku pengen cepat mati saiki, kecuali memang mereka yang sudah tua umurnya atau sudah banyak penyakitnya. Wis penyakitnya macam-macam, wis nggak mungkin bisa sembuh, mungkin layamu tu walayah, ya tidak hidup tidak mati gitu ya, tidak bermutu ngetek biaya itu. Jadi wis dananya luar biasa. Wajaat sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala itu sebelum mencabut nyawa manusia biasanya ada tanda-tanda. Nanti ada tanda-tandanya. Tapi rasa sakit itu sebenarnya kan sudah merupakan mukadimah. Kita kalau sudah sakit-sakitan, apalagi sakitnya sudah berat, ini berarti kan sudah dekat dengan kematian. Mestinya semakin dekat kepada Allah. Bukan semakin tua malah semakin petakilan gitu ya. Nakal pentakilan sisan itu. Wis lah gue wis mambu lemah, Mbah. Wis mambu memah dilongkos wis mati kok cek petakilan, cek nakal. Ya ini ngombe ciu ya zaman-zaman nom dhisik, saiki wis tuwek cek ngombe ciu, cek selot-selotan itu. Judi online ya Allah. Wis uripe rekoso tapi tetap juga judi online. Saya kan biasa kalau saya nge-Grab itu, tadi saya juga berangkatkan karena hujan kan nge-Grab. Ngobrol sama drivernya, kesempatan ngobrol gitu. Nah, pernah saya ngobrol sama drivernya Grab itu, Mas jenengan ngetemnya di mana? Wah Pak, saya nggak ngetem kok, jarang ngetem, saya langsung keliling terus. Nah begitu ngantar penumpang dapat lagi orderan, antar lagi dapat orderan, alhamdulillah. Yang ngetem itu biasanya dimatikan Grabnya gitu, terus ngeslot. Itu saya melihat sendiri teman-teman saya ngetem itu mereka udah ngeslot. Ngapain capek-capek gini ngeslot kan langsung menang 1 juta, 2 juta. Itu setan memberikan panjang angan-angan itu. Ngeslot judi online. Menang pertama kali 1 juta, besok 5 juta. Setelah itu ketagihan. Wah, akhirnya ngutang sana ngutang sini, enggak terasa dia sudah jual mobil yang digunakan untuk nge-Grab. BPKB-nya dulu di sekolah kan, setelah itu mobilnya wis entek. Mulai disengane karo bojone, akhirnya terus stroke, akhirnya mati. Lah wong rekoso loh sudah bismillah dijalani bekerja. Orang namanya rezeki itu ya datang dengan cara bekerja, bukan berangan-angan gitu. Nggak ada orang kaya karena apa? Judi, gara-gara ngeslot, nggak ada. Ya, itu yang kaya raya itu siapa? Bandarnya. Betul itu Pak. Di desa saya itu bandar judi wayara yang bangun rumah cepat sekali itu galante gitu. Ya. Tapi itu ya uang haram. Saya ngisi di bagi ya Cikmah, diceritain sama bapak-bapak Ustadz, ngerti tidak itu loh, di sana itu ada rumah bandar judi itu punya ibunya itu diberi uang sama anaknya tidak mau, uang haram gue mau aku. Akhirnya apa, jualan sate di depan kecamatan Baki ini gue,
Iya, cara KUA nih gitu. Tiap pagi dia jualan sate di situ. Lebih baik saya jualan seperti ini, berapapun dapatnya lebih barokah daripada mendapatkan uang dari kamu. Oh, bandar judi. Iya. Ya mungkin ada yang tahu itu bandar judi besar di Baki itu siapa gitu ya. Orang-orang sekitar sana udah semuanya tahu. Masih muda Pak itu. Di situ zaman cilik sementan Pak saya Gus. Cah nom gitu, tapi ya bandar judi. Di desa saya pun juga bandar judi masih muda itu. Bandar judi juga itu. Astagfirullahaladzim. Itu nanti ngerinya pas sakaratul maut ya. Orang-orang yang ahli maksiat itu ditalkin la ilaha illallah niku wabut banget niku. Ya. Bahwa di hadapan Rasulullah ada satu bencana kecil dari kulit yang berisi air. Lihat Bapak Ibu sekalian. Manusia terbaik di muka bumi ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun juga merasakan sakaratul maut loh niku. Rasulullah ketika mau meninggal dunia itu minta disiapkan apa? Bejana kecil. Bejana kecil itu apa? Baskom gitu. Baskom isinya air gitu. Terus Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam baskom yang isinya air gitu. Terus ditaruh mukanya gitu. Tinggal raup. Ya. Terus Rasulullah mengatakan la ilaha illallah innalil mautil sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu memiliki sakaratul maut. Sekelas Rasulullah itu manusia terbaik itu. Itu ketika beliau mau meninggal dunia itu beliau usap wajahnya itu. Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata ila rafiqil a'la, menuju ke rafiul a'la. Akhirnya beliau melemas terus meninggal dunia. Jadi perlihatkan surga. Itu sampai anaknya Fatimah itu melihat dahsyatnya sakaratul maut. Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, begitu beratnya wahai bapakku penderitaanmu. Dok, setelah ini bapakmu nggak merasakan sakit apa-apa. Setelah ini wahai anakku Fatimah nggak merasakan sakit apa-apa. Memang sekarang memang dahsyat, tapi setelah ini sudah selesai. Jadi Fatimah saja sampai melihat Rasulullah itu nggak tega ketika menghadapi sakaratul. Itu sekelas Rasulullah itu. Kalau kita lah yang penting engkau di arep mati tinggal ngomong la ilaha illallah mlebu swarga. Nggak semudah itu. Wong yang biasa baca la ilaha illallah kadang-kadang sulit, apalagi gaweane gaplek, gaweane judi, gaweane mendem, gaweane wedokan, gaweane angel. Yang akan teringat yo birnya, ciunya, yang akan teringat dengan kartu asnya, yang teringat dengan pelacur yang biasa melayani dia. Ketika mau meninggal dunia itu yang dia ingat ya kebiasaan dia. Tatkala kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makin memburuk, maka Fatimah mengatakan, alangkah berat penderitaanmu ayahku. Maka beliau mengatakan, laisa ala abika karbun ba'du. Setelah ini tidak ada penderitaan lagi pada diri ayahmu. Ya, jadi Fatimah saja itu kasihan melihat Rasulullah ketika dalam keadaan sakaratul maut. Bagaimana sakaratul mautnya orang yang beriman? Orang yang beriman rohnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Mudah dan ringan aja seperti tadi loh Pak. Rasulullah tadi itu. Apalagi nanti kalau berat kan. Malaikat yang mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi menggembirakan. Maka dalam sebuah hadis panjang disebutkan ini. Seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Roda mereka layaknya sinar matahari. Jadi ketika ada orang mau meninggal dunia, oh si fulan di kampung Kudu sudah tiba saatnya meninggal dunia. Malaikat itu dari langit sudah turun dengan wajah yang putih, ya, seperti sinar matahari. Mereka datang membawa kain kafan dari surga serta pewangian dari surga. Wah bunyi kok, wah bunyi kok wangi banget. Oh emang bunyi wangi banget. Karena ada seorang mukmin yang mau meninggal dunia itu sudah baunya sudah wangi banget. Kenapa? Karena yang bawa pewangi itu para malaikat. Bukan satu Pak, malaikatnya banyak sekali. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Di samping orang yang mau mati tadi itu malaikat banyak sekali Pak itu. Jadi sejauh mata memandang itu si calon jenazah tadi melihat itu semuanya malaikat, putih, wajahnya menyenangkan, baunya sangat wangi sekali. Berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata. Setelah itu baru malaikat maut Israel datang. Tapi sebelumnya sudah di pasukannya dulu sudah didatangkan duluan gitu.
Ayatuhan nafsul thayyibah ukhriji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Hai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Ayo keluar. Ya. Jadi malaikat pencabut nyawa yang akan memerintahkan, ayo rohnya keluar gitu. Rohnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Orang beriman itu nanti rohnya akan keluar dari tubuhnya itu seperti teko berisi air, terus dituangkan itu. Ya. Setelah keluar rohnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangan malaikatul maut sejenak saja, untuk mereka ambil dan diletakkan dalam kain kafan dan hanut. Dari jenazah semerbak aroma misik terwangi yang ada di muka bumi. Jadi begitu dicabut nyawanya itu dari bawah, Pak, itu. Jadi kalau perhatikan orang mau meninggal dunia itu dari bawah naik ke atas, semakin dingin langsung ke atas, terus matanya gini. Setiap orang yang mati itu mesti matanya jelalak ke atas gini. Jangan bilang matanya kok jelalak atas, berarti ini suul khotimah gitu. Betul. Setiap mayat mesti akan gini. Karena apa? Ya tabiul basar. Jadi rohnya itu akan mengikuti pandangannya. Serat gitu. Baru setelah itu kita tutup. Serat. Terus itu diginikan, baru itu nanti dimatikan. Malaikat yang nyabut nyawa siapa? Malaikatul maut. Terus diberikan kepada malaikat yang nunggu tadi, jangan banyak tadi itu. Nah, terus dibawa naik ke atas. Di langit pertama ditanya, nyawanya siapa ini kok wangi banget, semerbak harumnya. Oh, malah namanya si Fulan bin Fulan. Masya Allah. Oh, silakan naik lagi ke atas. Ke atas lagi ditanya lagi, nyawanya siapa ini? Masya Allah. Oh, nyawanya si Fulan bin Fulan, terus sampai ke atas, terus diletakkan di iliyin. Gitu. Ya, itu nyawanya orang-orang yang beriman. Maka disebutkan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat turun kepada mereka sembari berkata, jangan bersedih dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah Allah peruntukkan kepada kalian. Tapi sekalian, kalau orang mau meninggal dunia itu cuma dua. Satu bersedih, satu khawatir. Ya. Satu bersedih, satu khawatir. Bersedih dengan yang ditinggalkan, khawatir menghadapi akhirat. Malaikat akan turun. La takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut menghadapi yang akan datang, kamu jangan bersedih meninggalkan yang di dunia. Bapak-bapak akan bersedih, waduh, aku mati bojoku sumben sing ngepek sopo yo. Anak-anak saya sing rawat siapa masih kecil-kecil. Dibilang sama malaikat, Allah takhafu, wis rasa takut, bisa khawatir kamu. Kamu jangan usah tahzanu, kamu gak usah bersedih. Nahnu auliya'ukum, kami Allah yang akan menjadi wali bagi kalian. Istri kamu nanti akan dicarikan orang yang lebih aman, anak-anak kamu nanti sudah ada yang ngurusin. Wala takhafu, jangan kamu takut. Kamu gak usah takut dengan alam barzah, gak takut dengan hisab, gak perlu takut dengan mizan dan lain sebagainya. Itu bagi orang-orang yang beriman. Ya, disambut oleh malaikat, akan dihibur oleh malaikat, digembirakan oleh malaikat dengan perkataan alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu akan mendapatkan surga, ya, yang telah dijanjikan kepada kamu. Nahnu auliya'ukum, kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nih, jadi ini kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka syaratnya kita harus istiqomah, karena yang akan dapatkan janji tadi, jangan bersedih, jangan takut, itu hanya orang-orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, aku Islam, kemudian istiqomah, meskipun sedikit. Ya, kalau kemarin biasa baca Al-Quran, setiap hari diusahakan tetap baca Al-Quran, meskipun tidak bisa satu juz. Sekarang ya bisanya cuma juz, kenapa Pak? Juz wortel, juz jeruk,
juz Al-Pokat ya, 1 juz nggak mampu, nggak apa-apa, yang penting baca Al-Quran. Malam harinya qiyamul lailnya meskipun cuma 2 rakaat, tambah 3 rakaat witir, tetap istiqomah. Ya, sholat jamaahnya, infak sedekahnya, sehingga nanti ketika kita mau meninggal dunia disambut oleh malaikat, alla takhafu wala tahzanu. Wis rasa sedih, rasa khawatir, aku bersama dengan kamu. Bersama kita itu malaikat yang akan selalu menyertai kita. Oke, ini sementara sampai di sini dulu, masih panjang sebenarnya nanti. Ini baru alam barzah pun baru nyawanya orang beriman, nyawanya orang kafir belum kita bahas nanti. Bagaimana dahsyatnya ketika orang kafir itu mau mati. Gitu. Tunggu pembahasan selanjutnya, dan penasaran gitu. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan? Pak Sis? Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Semoga ini muhasabah bagi kita semuanya. Ya. Kita semakin istiqomah dalam melaksanakan amal soleh. Salah satu caranya istiqomah gimana Pak? Berkumpul bersama dengan orang-orang yang soleh. Ini seperti ini. Saling mengingatkan. Tapi tidak berkumpulnya bersama dengan orang-orang kafir, orang-orang suka maksiat, pikir-pikir dalan, ya sudah ikut-ikutan sama mereka. Daripada kita berkumpul sama orang-orang baik, ketularan apik. Ketularan apik. Sergap ngaji, ya nanti diingatkan sholat tahajudnya, diingatkan baca Al-Qur'annya, diingatkan amal-amal saleh. Tapi ini kumpulannya orang-orang genah, ya tidak genah gitu. Itulah caranya untuk istiqomah seperti itu. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.